teman-teman semua, kembali lagi di kelas belajar bahasa. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang morfem dan kata. Teman-teman pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya, kenapa kata membaca berbeda dengan kata baca? Atau kenapa kata rumah bisa menjadi kata perumahan? Jawabannya ada pada pemahaman video pembelajaran berikut ini. Teman-teman pernah nggak sih mendengar kata morfem sebelumnya? Jadi, morfem itu apa sih? Morfem merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki sebuah makna. Bayangkan, morfem itu seperti batu bata dalam membangun rumah kata. Tanpa batu bata ini, kita tidak bisa mengembangkan ataupun membangun kata yang bermakna. Ada contoh sederhananya loh. Yang pertama, kata membaca. Itu terdiri dari morfem mem, di mana awal yang berarti melakukan, dan yang kedua, baca, di mana kata dasar yang berarti melihat tulisan. Contoh kedua, ada kata rumah-rumah, di mana terdiri dari morfem rumah sebagai kata dasar dan rumah sebagai pengulangan yang berarti jamak ataupun banyak. Selanjutnya, ada ciri-ciri morfem loh. Morfem juga mempunyai ciri-ciri nih teman-teman. Yang pertama, morfem itu tidak bisa dipecah lagi, di mana ia menjadi bagian yang paling lebih kecil, tetapi ia tetap bermakna. Yang kedua, morfem itu selalu memiliki makna yang tertentu. Yang ketiga, morfem bisa berdiri sendiri, ataupun bisa disebut morfem bebas, ataupun harus bergabung. Bisa disebut dengan morfem lain, ataupun morfem terikat. Selanjutnya, ada jenis-jenis morfem teman-teman. Yang pertama itu jenis morfemnya ada morfem bebas. Morfem bebas ini adalah morfem yang bisa berdiri sendiri dan memiliki makna yang lengkap. Contoh morfem bebas itu adalah rumah, buku, makan, cantik, besar, dan kata-kata lainnya. Jenis morfem yang kedua itu ada morfem terikat. Morfem terikat ini di mana morfem yang tidak bisa berdiri sendiri nih teman-teman, dan ia juga harus bergabung dengan morfem yang lain. Morfem terikat punya contohnya loh. Sebagai awalan, ia mempunyai contoh kata, yaitu seperti mem, ber, ter, dan di. Dan yang kedua, ia bisa sebagai akhiran loh, yaitu contoh katanya an, kan, dan i. Yang ketiga, ia bisa sebagai sisipan. Contoh katanya itu ada dan r. Dan morfem terikat ini bisa sebagai contohnya awalan dan akhiran. Contoh katanya itu seperti ke titik-titik an ataupun bertitik-titik an. Seperti contoh dalam kalimatnya nih teman-teman, membacakan, yaitu ada mem, baca, dan kan. Contoh kata yang kedua ada kebahagiaan, yaitu ke, bahagia, dan an. Oke teman-teman, selanjutnya tadi kan kita sudah bahas nih tentang morfem itu seperti apa, contohnya bagaimana. Dan sekarang mari kita simak penjelasan tentang kata. Tentu teman-teman pernah mendengar dong kata. Sebuah kata itu, apa sih kata itu? Jadi pengertian kata itu sendiri adalah sebuah satuan bahasa yang terdiri dari satu atau lebih morfem yang memiliki makna, dan ia dapat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Jika morfem tadi adalah batu bata, maka kata adalah rumah yang sudah jadi dan siap ditinggali. Nih teman-teman, contoh katanya itu yaitu ada kata tunggal dan kata kompleks.
Contoh kata tunggal nih teman-teman, ada rumah, buku, cantik, di mana ia terdiri dari satu morfem saja. Dan yang kedua ada kata kompleks. Contohnya membaca, kebahagiaan, berlari-larian, di mana kata ini adalah memiliki ataupun lebih dari 2 morfem. Oke teman-teman, jadi selanjutnya itu ada perbedaan nih. Kita sudah menjelaskan nih, kita sudah mendengarkan, menyimak tentang morfem dan kata. Ternyata morfem dan kata itu punya perbedaan loh. Jadi untuk perbedaan yang pertama itu secara ukuran, dalam aspek ukuran. Untuk aspek ukuran, morfem itu satuan kecil tetapi bermakna. Sementara kalau kata ialah satuan yang lebih besar daripada morfem. Untuk aspek yang kedua itu adalah kemandirian, di mana morfem ini ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang tidak nih teman-teman. Tetapi kalau kata itu pasti dia selalu bisa berdiri sendiri. Aspek yang ketiga itu ada berdasarkan fungsi. Fungsinya, morfem ini bahan sebagai pembentukan kata. Dan kalau kata itu sebagai unit lengkapnya saja dalam membentukan sebuah kalimat. Dan aspek selanjutnya nih teman-teman, dalam contoh, aspeknya sebagai contoh, morfem itu contohnya membaca dan kan. Sementara kalau kata, membaca dan membacakan. Oke teman-teman, di sini ada analisis contoh. Untuk kata pembelajaran, yaitu morfemnya ada pe, ajar, dan an. Penjelasannya, pe itu adalah morfem terikat atau sebagai awalan, dan ajar itu morfem bebas atau dia sebagai kata dasar. Dan an itu sebagai morfem terikat ataupun akhiran. Jadi hasilnya itu ada 3 morfem membentuk satu kata. Oke teman-teman, ada contoh analisis kata lainnya nih. Contohnya adalah berlarian. Dalam berlarian ini, morfem itu ada ber, lari, dan an. Jenisnya itu awalan, kata dasar, dan juga akhiran. Maknanya ini, ia melakukan kegiatan lari secara berkelompok. Itu contoh yang pertama teman-teman. Ada yang contoh yang kedua nih, yaitu katanya kekuatan, di mana morfemnya itu ada ke, kuat, dan an. Jenisnya itu ada konfiks, ke titik-titik an, ditambah kata dasar. Maknanya ini ialah sifat ataupun hal yang berhubungan dengan kuat. Contoh selanjutnya ada lagi teman-teman, yaitu menghitamkan. Morfemnya itu ada meng, hitam, dan kan. Jenisnya itu ada awalan, kata dasar, dan akhiran. Maknanya, ia membuat sesuatu menjadi hitam. Selanjutnya teman-teman, ada contoh yang terakhir, yaitu kebersamaan. Morfemnya ini ada ke, bersama, dan an. Jenisnya ini ada konfiks, ke titik-titik an, ditambah kata dasar nih teman-teman. Jadi ia mempunyai makna, yaitu sebuah hal ataupun keadaan secara bersama-sama. Jadi teman-teman, apa sih kesimpulan yang sudah kita dapat ambil? Apa sih morfem? Apa sih kata itu? Jadi sebenarnya morfem itu sendiri itu adalah suatu bahan dasar pembentuk kata. Tetapi sementara si kata adalah hasil jadi yang siap digunakan dengan kalimat. Memahami morfem dan kata itu
akan membantu kita lebih mahir dalam berbahasa Indonesia loh teman-teman tentunya. Wah, perjalanan kita sangat menarik ya teman-teman, tentunya sangat menyenangkan karena kita sudah menjelajahi dunia morfem dan kata secara bersama-sama loh. Karena dengan memahami morfem dan kata, tentunya kita akan bisa memperkaya kosakata kita menjadi kosakata yang lebih baik dan mempunyai kosakata baru loh. Dan juga kita juga dapat memahami makna kata, dan kita juga bisa dapat nih menulis kata-kata dengan lebih baik, serta tentunya kita bisa berbicara secara lebih efektif. Ingat teman-teman, bahasa Indonesia itu kaya dan indah loh. Jadi setiap morfem dan kata itu memiliki cerita dan makna yang mendalam. Kalian adalah generasi penerus yang akan menjaga dan mengembangkan kekayaan bahasa kita, bahasa Indonesia. Terus belajar ya teman-teman, jangan takut untuk meraih mimpi kalian. Terus mencoba dan semangat terus ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikut ini. See you next time semuanya. Thank you.